Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau aku lihat, ini tuh ada sebuah video berjudul Bagai Bumi dan Langit, begini perbedaan mencolok kehidupan di Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, ini dia ya. Kita bahas dua negara Korea teman-teman ya, satu selatan, satu utara. Oke, sebelum kita play ini video teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi terus kita lihat dulu video kali ini. Ini katanya ada perbedaan yang sangat mencolok antara Korea Utara dan Korea Selatan. Hey ho Pop Gengs. Pop Gengs, yo. Hayo, udah berapa video daftar populer yang ngulas tentang Korea Utara? Tulis di kolom komentar ya. Tapi selama ini kita melupakan saudaranya. Negeri K-pop, mereka ini sangat berdekatan, tapi mereka tumbuh menjadi negara yang berbeda. Nah, di video ini kita akan membahas itu Pop Gengs, perbedaan Korea Utara dan Selatan. Oke. Mencolok katanya Tapi ya. sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe. Oke, video originalnya teman-teman langsung mampir aja di linknya yang langsung aku taruh di deskripsi video aku, linknya ya. Yang pertama kita membahas sistem pendidikan di dua negara ini. Korut dikenal sebagai negara dengan tingkat melek hurufnya yang sangat tinggi di dunia. Ini karena mereka menggratiskan sekolah. Sedangkan Korea Selatan cukup bagus dalam sains, matematika, dan problem solving. Untuk seragam, mayoritas sekolah Korut mengenakan kemeja putih dengan bawahan biru tua atau hitam dan selayar merah, baik anak sekolah dasar maupun sekolah menengah dan sekolah tinggi. Namun ada juga yang mirip seragam militer seperti ini. Sedangkan Korea Selatan lebih ke fashionable untuk betul sekali. seragam. Seperti ini nih. Gaya seragam mereka berbeda tiap sekolah dan umum bergaya seragam pelaut dulu. Ada yang memadu padankannya dengan jas, dan akan selalu ada tambahan luaran sesuai musim. Musim dingin itu biasanya murid mengenakan luaran jaket tadi atau idol apa? Ada Nayeon tadi kan. Kim Song Ho, atau ujian masuk aktor. perguruan tinggi di Korsel. Sunung ini sangat penting hingga seluruh warga Korsel akan hening selama ujian berlangsung. Truk besar hingga pesawat itu nggak boleh melintas. Semua demi menjaga konsentrasi murid. Mengutip kumparan, pemerintah juga akan menambah transportasi umum, memundurkan jam masuk kerja agar tidak bentrok dengan jam masuk siswa yang akan ujian. Untuk penampilan, mahasiswa Korut dan Korsel cukup berbeda ya. Hanya saja, Korut tidak mengistimewakan sekolah tinggi. Malahan, sekolah militer adalah yang paling top. Dua negara ini sama-sama menerapkan wajib militer ya. Song Joong Ki langsung deskennya Namun pesan. Korut memulainya sejak dini. Ini terjadi di Sekolah Revolusi Mangyongdae yang didirikan Kim Il Sung yang mempelajari ideologi, politik, teknologi, pengetahuan umum, dan belajar mengendarai kendaraan tempur. Sekolah ini awalnya dibangun untuk mendidik anak-anak yang orang tuanya telah meninggal dalam perang melawan Jepang. Saat anak SD Korsel udah mulai kenal fashion, anak-anak Korea Utara di sekolah dasar justru mengenakan seragam militer. Wah, jadi sekolah militer di Korea Utara tuh lebih top ya. Kalau ke selatan kan fashionable semua ya. Seperti pendidikan, dunia hiburan Korut juga dikendalikan oleh pemerintah. Gak ada showbiz dengan gosip pernikahan mantan dong ya. Yang ada adalah film berjudul The Flower Girl yang cukup populer hingga ke Cina. Ditampilkan oleh kelompok kesenian revolusioner barisan seni Mansunde yang biasa mempertunjukkan tari dan musik Korea Utara. Oh iya, Korut juga punya girl band loh, namanya Morangbong, dibentuk sama Kim Jong Un pada tahun 2012. Wow, langsung dibentuk loh. Akan popularitas K-pop. Sama Kim Isinya Jong adalah Un loh. perwira wanita dengan skill musik yang mantep, berpakaian cukup modern, musiknya pun asik walaupun lagunya tetap propagandis. Sedangkan di Korsel seperti yang sering kita lihat atau kita tonton, begitu glamor, ceria, dan bling-bling. Dan yang go internasional adalah penyanyinya. Blackpink aja udah kolaborasi sama Selena. Namun dunia hiburan Korsel juga pernah diwarnai berita kelam. Masa training penyanyi disebut sebagai masa tersulit. Saat debut mereka akan berhadapan dengan dunia sesungguhnya. Kewajiban bersikap baik, tampilan fisik harus mengikuti standar kecantikan pada umumnya. Harus perfect ya. O plus dan diet ekstrim jadi tidak mengagetkan di Yui. hiburan Korsel. Dan jika tidak mengikuti standar umum, manajemen akan menegur, warganet akan menjadi polisi moral. Wow, Masih parah juga ya. Hanya karena tidak mengikuti standar moral kebanyakan orang, ia pun dihujat warganet. Dan hujatan itu membuatnya mengakhiri hidupnya. Makanya banyak ada cewek yang keluar
demi kehidupan yang lebih menyenangkan. Ada juga nih aturan yang mengatur tingkah para seleb di TV-nya, seperti harus menutup tato saat tampil. Anak di bawah umur gak boleh kerja lebih dari 35 jam dalam sepekan, dan gak boleh ikut acara TV tengah malam. Nah, selanjutnya jadi udah benar-benar diatur banget ya. Dengan membawa semangat mencintai produk lokal, seperti yang sudah kita tampilkan di video sebelumnya, para pekerja sepatu nih misalnya, berupaya menaikkan mutu sepatu lokal dengan mempelajari produk yang didatangkan dari luar. Sedangkan di Korsel, pekerja pabriknya mengejar target produksi, tapi masih bisa berpakaian santai. Pekerja pariwisata Korut juga dikontrol oleh pemerintah nih, hanya menyampaikan apa yang bisa disampaikan dalam gaya busana resmi. Sedangkan tour guide Korsel bebas berpakaian apa aja. Penjaga tempat wisatanya juga begitu berbeda. Begitupun pekerja kapal wisata di Korut wajib pakai seragam. Wow. Celana pendek juga bisa. Pekerja di tempat latihan tempat juga berbeda nih. Yang ini perbedaan pekerjaan dapur. Nah, yang ini pekerja kantoran. Semua memperlihatkan gaya santai para pekerja Korsel. Pekerja SPBU Korut sendiri adalah pelajar atau anak muda, karena pekerjaan ini dapat dikerjakan paruh waktu. Ya seperti di Korsel, full time. Tapi kamu nggak sih dengan lifestyle and budaya? Kok hampir sama semua pendeknya ya? Fashion mereka udah terlihat dari dua girl band mereka, seragam sekolah dan pakaian pekerja. Nah, tren fashion Korea-Koreaan yang ditenakan drakor dan band K-pop membuat Korsel dikenal dengan gaya fashion tersendiri. Indonesia salah satu nih yang pernah demam style Korea. Betul. Sedangkan Korut masih konsisten tidak mengenakan jeans bagi perempuan. Baju tertutup dan rok kesannya itu sangat old school. Tapi Warga anggun Korsel dan loh. Korut sedang berjalan kaki. Hanya saja di Korsel jalanannya itu selalu ramai, sedangkan jalanan di Korut selalu lengang bahkan di siang hari. Perbedaan gedungnya bisa dilihat di gambar ini. Tapi ada kok tempat belanja di Korut. Di Korut juga ada tempat hiburan. Kita udah pernah membahasnya di video sebelumnya. Dari wahana kayak Dufan, taman air, pantai, dan taman. Nah, landscape malam hari di kedua negara ini jika dilihat dari atas terlihat jelas ya perbedaannya. Korsel terang benderang dan Korut gelap gulita. Nah, bicara tentang sistem pemerintahan, Korea Utara dan Korea Selatan pasti beda dong. Gak jelas. Hanya ada satu partai yang berkuasa penuh, Partai Buruh Korea atau PBK pimpinan Kim Il Sung, yang ketika mangkat di tahun 1994 mendapat gelar sebagai Presiden Abadi. Secara de facto sekarang dipegang sama Kim Jong Un. Dari sosialis, Presiden Korea Utara abadi, bertransformasi menjadi negara kediktatoran totaliter. Sedangkan Korsel partai gak hanya satu, dan mereka akan mengajukan nama calon untuk dipilih rakyat di pemilihan umum. Ini namanya demokrasi perwakilan. Presiden saat ini adalah Moon Jae-in dari Partai Minju. Perdana Menteri sendiri bertindak sebagai kepala pemerintahan yang sekarang dipegang oleh Hwang Kyo-an. Presiden dicalonkan oleh partai pengusung untuk dipilih di pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun. Nah, gimana? Masih ada yang belum kita bandingkan dari dua negara ini? Silahkan komen aja ya. Sekian ulasan kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Nah, teman-teman, itu dia videonya. Kita lihat ya gimana mencoloknya perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Udah kelihatan banget ya, dari cara berpakaian aja udah kelihatan banget bedanya. Pakaian anak SMA-nya kayak gimana gitu ya. Dari kecil sih kalau Korea Selatan udah fashionable banget gitu ya. Berbeda kalau di Korea Utara, mereka tuh lebih kayaknya pakaian militer itu dan sekolah militer itu kayaknya lebih top deh kalau di Korea Utara. Berbeda ya dengan Korea Selatan. Korea Selatan musiknya aja tuh udah mendunia banget ya. Idol-idol K-pop, belum lagi drama ya. Kalau Korea Utara karena emang dikontrol sama pemerintahannya ya, tapi menurut aku keren juga sih, keren juga. Soalnya kita lihat juga tadi dunia entertain Korea Selatan tuh juga sadis banget teman-teman ya, bisa dihakimi aja ya. Pokoknya standarnya tuh yang sempurna. Bayangin tuh. Nah, gimana teman-teman, menurut teman-teman gimana nih? Bagusan Korea Utara apa Korea Selatan nih dalam bidang apa ya, pendidikan dan pemerintahan? Komen ya. Oke, sebelum kita tutup ini video, buat teman-teman yang udah nonton aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya aku doakan selalu sukses, selalu sehat, pokoknya yang terbaik lah buat teman-teman semuanya. Oke, bye, assalamualaikum.